Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Kita akan membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Agar kita bisa minimalnya meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Karena pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat, salah satunya ditentukan oleh kadar kekhusyuan kita. Makin tinggi kadar kekhusyuan, makin besar pahala yang Allah akan berikan. Karena masalah kekhusyuan ini sangat kompleks, tidak hanya dari satu sisi pembahasan, tapi dari banyak pembahasan. Maka pembahasan ini tidak akan bisa selesai dalam 1, 2, sampai 10 kali pertemuan. Mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sepekan sekali itu juga. Buku yang membahas masalah kiat meraih kekhusyuan itu, bahasa aslinya atau kitab aslinya mencapai 430 halaman lebih. Kita akan memulai dari makna kekhusyuan itu sendiri. Ada 2 pembahasan, pertama secara bahasa, kedua secara istilah, secara terminologi dan etimologi. Adapun secara bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membahas secara cukup panjang dan lebar. Khusyuk berasal dari 3 huruf, kha, shin, dan ain. Apa maknanya? Makna secara bahasa adalah tunduk. Dan yang dimaksud adalah tunduknya suara dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 43, khasyiatan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk. Berkata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, makna khusyuk adalah rama bibasarihi nahwal arad wa ghaddahu wa khafadha sawtah. Kata Ibnu Manzur, khusyuk artinya menunjukkan pandangan ke arah tanah dan merendahkan suara. Dan ini semakna dengan khudu. Bedanya kalau khudu adalah tunduknya badan, tapi kalau khusyuk adalah tunduknya penglihatan dan juga suara. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Thaha 108, wa khasya'atil aswatu lirrahman. Seluruh suara di hari itu khusyuk kepada Allah. Maksudnya khusyuk itu sakata wa kullu sakinin khadi'un khasyi'un. Sakanat, makna khusyuk suara artinya rendah suaranya, tidak meninggi. Berkata Al-Fairuz Abadi rahimahullah ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, al-khusyuk qarib minal khudu. Khusyuk itu maknanya berdekatan dengan khudu. Ammal khudu huwa fil badan. Adapun khudu adalah tunduknya badan. Wa ammal khusyuk fis saut wal basar. Adapun khusyuk adalah rendahnya atau tunduknya pandangan dan juga suara.
Rata-rata para ulama yang menjelaskan makna khusyuk secara bahasa, artinya adalah tunduknya pandangan dan tunduknya atau merendahnya suara. Adapun kalau merendahnya itu badan, seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, maka itu disebut dengan sebutan khudu. Dalam Al-Quran banyak dipergunakan kata-kata khusyuk dengan makna rendah. Seperti Al-Quran surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi ini khusyuk. Maknanya bumi ini rendah. Tidak ada yang namanya tanah di atas. Semua tanah di bawah dan diinjak oleh setiap makhluk. Juga dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang khusyuk. Maksudnya tertunduk dia. Wajahnya menunduk melihat ke bawah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 7, Allah menyatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Maknanya tertunduk melihat ke bawah. Yakhrujuna minal ajdath, semua mereka keluar dari kuburnya masing-masing. Ka'annahum jaradum muntashir, seolah-olah mereka itu jarod, yang berjarod itu simut, dan bahasa Indonesia simut. Belalang yang bertebaran ke sana kemari. Juga diterangkan dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah menyatakan qulubu yawma idzi wajifah absaruha khasyiyah. Absaruha khasyiyah, artinya pandangan-pandangan mereka tertunduk. Disebut dengan sebutan khusyuk. Jadi makna dari khusyuk secara bahasa adalah tunduknya pandangan dan tunduknya suara atau merendahnya suara. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Dulu, punten. Para sahabat ketika sholat mereka menengadahkan kepalanya ke langit, tanggah gitu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seluruh sahabat semuanya serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud, ke bawah. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun makna khusyuk secara istilah diterangkan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Pertama, Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala menyusun sebuah kitab yang namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu artinya beberapa definisi. Di sana dijelaskan definisi dari beberapa istilah syar'i. Di antaranya khusyuk. Beliau berkata al-khusyuk fi istilahi ahli al-haqiqah al-inqiyadu lil haqq
wa qila huwa al-khawfud daimu fil qalb. Qila min alamatil khusyu' anal amda idza ghadiba aw khulifa aw ruddu alaihi istaqbala dzalika bil qabul. Khusyu' menurut istilah adalah tunduk kepada kebenaran. Ada makna tunduk. Tapi tunduknya itu kepada kebenaran, dan ini menunjukkan khusyuk selalu dalam konteks kebaikan. Kalau tunduknya kepada kebatilan, tidaklah disebut dengan sebutan khusyuk. Seperti istiqamah. Istiqamah itu selalu di atas kebaikan. Sehingga tidak boleh mengatakan istiqamah di atas keburukan. Si anu dari dulu istiqamah ngerokok terus. Itu bukan istiqamah itu. Disebut musir. Istiqamah hanya dalam kebaikan. Seperti juga khusyuk, ya. Menurut pendapat yang lain, makna khusyuk adalah al-khawfud daimu fil qalb. Selalu merasa takut di dalam hati. Sekali lagi, maknanya adalah di atas kebaikan, takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, al-khusyu' qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu' wal dhulli. Khusyuk adalah tegaknya hati di hadapan Allah dengan cara tunduk dan merendah. Dan ini tidak sekadar di dalam sholat. Seperti makna khusyuk dengan makna selalu hatinya ini merasa takut kepada Allah, tidak hanya di dalam sholat. Di luar sholat pun harus khusyuk. Harus memiliki rasa takut kepada Allah, dan ini menjadi pengerem bagi kita ketika muncul keinginan untuk berbuat dosa atau maksiat, maka terrem dengan adanya rasa takut yang senantiasa ada kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, khusyuk ini tegaknya hati di hadapan Allah dalam bentuk merendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, qila, kata beliau, menurut pendapat yang lain, masih dalam kitab Madarijus Salikin, al-khusyu' al-inqiyadu lil haqq, wa hadha min mujibatil khusyu', famin alamatihi in annal amda idha khulifa wa ruddu alaihi bil haqq istaqbala dhalika bil qabul wal inqiyad. Khusyuk artinya tunduknya seseorang kepada kebenaran. Dan di antara tanda seseorang khusyuk adalah seorang hamba apabila dia ini menyimpang, keliru, salah, lalu dibantah dengan kebenaran, dia langsung menerima dan tunduk kepada kebenaran itu. Ini tanda-tanda orang itu khusyuk. Oleh karena itu, apabila kita suatu saat salah, keliru, lalu ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang menasihati, terus kita bersikap arogan, berarti kita takabur, menolak kebenaran yang ditegurkan orang kepada kita. Dan itu bertolak belakang dengan khusyuk. Khusyuk itu tunduk kepada kebenaran yang datang, yang sampai kepada kita. Adapun kalau menolak kebenaran, maka takabur itu jebakan iblis. Saya pernah kemukakan satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang bercerita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Itu orang takwa. Ketika berdosa langsung tobat. Orang durhaka sebaliknya. Ketika dia berdosa, dia cari pembenaran. Ketika diingatkan, ditegur, dinasihati, dia membantah. Sehingga dia merasa tetap berada di atas kebenaran dengan kesalahannya. Ini jebakan iblis. Qala iblis, berkata iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Fayahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku goda manusia, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu melakukan dosa. Dengan berdosa dia akan binasa, terkena azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, kata iblis, manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, digoda agar berdosa, setelah berhasil la ilaha illallah dan istighfar terhapus lagi kan. Capek gawe teka pakai, sudah capek berbuat nggak ada hasilnya, malah orang itu beruntung memperoleh pahala atas tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, agar manusia setelah berdosa itu tidak tobat, tidak istighfar, ahlaktuhum bil ahwa. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya argumentasi yang membenarkan kesalahan. Dikasih aja alasan yang menyebabkan, tadi tete salah. Makanya ketika ada orang yang menegur, dia membantah. Ketika ada yang mengingatkan, dia menjawab. Ketika ada yang menasihati, dia marah. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin, dan mereka menyangka bahwa mereka orang yang berada di atas petunjuk. Merasa benar dengan kesalahan. Ini jebakan iblis. Orang ini takabur. Takabur itu kan batarul haqqo. Menolak kebenaran, menolak nasihat, itu takabur. Dan itu yang menyebabkan orang itu nggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dia akan masuk surga tuh orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Dan Nabi SAW menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi lawan dari takabur adalah khusyuk. Khusyuk itu tunduknya seseorang kepada kebenaran. Tanda orang itu khusyuk apabila dia melakukan kesalahan lalu ditegur, diingatkan, dia tunduk kepada teguran itu, dia tunduk kepada kebenaran yang sampai kepadanya. Waqila, ada lagi yang berpendapat, kata Imam Ibnu Qayyim masih, al-khusyu' tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusyu' adalah merendahnya hati kepada allamul ghuyub. Allamul ghuyub itu Allah. Allamul ghuyub itu yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Waqila, kata Imam Ibnu Qayyim, wa ajma'al 'arifun ala anna al-khusyu'a mahalluhul qalb
Wa thamratuhu 'alal jawarih wa hiya tudhiruhu. Para ulama ijma bahwa khusyuk ini termasuk tempatnya di dalam hati. Khusyuk itu tidak bertempat di dalam anggota tubuh yang lain secara zahir, tidak. Khusyuk ini amalan hati, bertempat di dalam hati, tapi kata beliau wa thamratuhu 'alal jawarih. Buah dari kekhusyuan nampak dalam anggota badan. Wahya tudhiruhu. Maknanya anggota badan menampakkan kekhusyuan hatinya. Merefleksikan kekhusyuan hatinya. Sehingga berkata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa aslul khusyuk huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ تَبِعَهُ خُشُوعُ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ. Kata Imam Ibn Rajab, asal makna kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, serta sensitifnya hati. Mana sensitif itu mudah tersentuh. Tapi tersentuhnya itu oleh kebenaran. Kalau dibacakan ayat, dia bisa bertambah keimanannya. Kalau ayatnya tentang surga, menambah keyakinannya dan semangatnya untuk meraih surga. Kalau tentang neraka, bergetar hatinya kemudian nangis. Kalau mendengar nama Allah disebut, takut. Itu makna sensitifnya hati. Maka apabila hati sudah khusyuk, kekhusyuan hatinya ini akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti keadaan hati, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau rusak, rusak. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, maka amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya juga akan baik. Kalau hatinya busuk, akan busuk pula. Akan buruk pula amalan yang lahir dari anggota badan. Makanya Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ketika ditanya bagaimana kalau orang ketika sholatnya itu tidak mau diam. Makna tidak mau diam, anggota badan atau tangannya terutama ya, dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu tanpa uzur ya. Kadang-kadang mengelus-ngelus jenggotnya. Kadang kalau orang-orang Arab di sana kan pakai sorbannya. Sorbannya sudah benar posisinya, keken deh, buka lagi, ini lagi, iseng. Gak ada apa? Tidak ada uzur untuk melakukannya ya. Kadang lihat saku, hitung uangnya gitu. Saya lihat langsung itu. Ada yang kayak begitu, ada. Ditanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Apa kata beliau? Lau khasha'a hadzal qalb la khasha'at jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk dalam salatnya, akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Jadi kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan untuk ikut khusyuk pula. Maka berkata Imam Ibnul Qayyim, fa idza khasha'al qalbu
khasha'a sam'u wal basaru wa ra'su wal wajhu wa sairul a'dha wa ma yansha'u minha hatta al-kalam. Apabila hati seseorang khusyuk, akan khusyuk pula pendengarannya, penglihatannya, kepalanya, wajahnya, dan seluruh anggota badan, dan seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW ketika beliau ruku di dalam salatnya, salah satu di antara bacaan ruku itu bacaannya banyak. Tidak hanya Subhana Rabbiyal Azim saja. Tanpa saja Subhana Rabbiyal Azim. Tidak hanya itu, tapi ada bacaan lain di antaranya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Kata Nabi SAW, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepada engkau aku ruku. Wabika amantu, hanya kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada engkau aku pasrah. Terus khasya'alaka sam'i, telah khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, bahkan mukhi. Mukhi itu apa, cairan yang ada di dalam tulang teh, sok dikecrok gening. Sumsum. Juga khusyuk pula sumsumku, juga tulangku, juga urat-uratku. Seluruh anggota badannya menjadi khusyuk ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang khusyuk. Kata beliau, al-khawfu wal khasyah wal khudu wal ikhbat wal wajl ma'aniha mutaqaribah. Fal khawfu yamna'ul 'abdu min maharimillah wa tusharikul khasyah fi dhalik wa tazidu anna khawfahu maqrunun bi ma'rifatillah. Wa ammal khudu wal ikhbat wal wajl fa innaha tunsha'u anil khawf wal khasyah fayakhda'ul 'abdu lillah wa yukhbitu ila rabbih muniban ilaihi biqalbihi wa yahduthu lahul wajl. Wa ammal khusyu' fa huwa hudurul qalbi waqta talabbasuhi bi ta'atillah wa sukunu zahirihi wa batinihi fahadha khusyu'un khas. Wa ammal khusyud daim alladhi huwa wasfun khawasun lil mu'minin fayansha'u min kamali ma'rifatil 'abdi bi rabbih wa muraqabatihi faistawalla dhalika 'ala al-qalbi kama tastawalla al-mahabbah. Kata Imam Abdurrahman As-Sa'di, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, wajl maknanya berdekatan. Nih, kelima istilah ini, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, dan wajl, maknanya adalah takut. Hampir sinonim, hampir sama maknanya, tapi berbeda. Makanya disebut mutaqaribah, dekat maknanya. Di mana letak perbedaannya? Adapun khauf ini bisa mencegah seorang hamba dari hal-hal yang Allah haramkan. Terus tusyariku al-khasyah fi dzalik, ini sinonim dengan khasyah dalam hal ini, tapi disebutkan wa tazidu anna khaufahu maqrunun bi ma'rifatillah. Ada makna lebih. Kalau khasyah adalah rasa takut karena ilmu tentang Allah, karena mengenal Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang khasyah, yang takut kepada Allah, hanyalah orang-orang berilmu. Karena ilmunya lah mereka itu takut
kepada Allah. Adapun khudu, ikhbat dan wajl, maka itu lahir dari khauf. Wajl itu bahasa kita gemetar, tergetar. Ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Orang mukmin adalah orang yang kita dia disebut nama Allah, bergetar hati. Nah, bergetarnya hati lahir dari rasa takut dan khasyah. Jadi lahir dari khauf dan khasyah. Itu wajal, lalu dia tunduk kepada Allah. Ketundukan juga lahir dari khauf. Wa yukhbitu ila rabbih muniban, terus dia mukhbit. Mukhbit itu disebut dengan makna kunut. Kunut itu artinya dawamu ta'ah, terus-terusan taat. Itu ikhbat. Ikhbat, terus-terusan taat. Khudu, tunduk. Wajl, bergetar hatinya. Tiga ini, baik khudu ataupun ikhbat ataupun wajl, lahir dari khauf dan khasyah. Wa amal khusyu, adapun khusyu, fahuwa hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati. Kapan? Waqta talabbusihi bi ta'atillah, ketika dia berkecimpung dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya ikut hadir. Kalau dia ketaatan itu dalam bentuk sholat, hatinya ikut sholat. Kalau umpamanya ketaatannya dalam bentuk membaca Al-Quran, hatinya ikut. Membaca Al-Quran, menghayati maknanya. Kalau ketaatan dalam bentuk zikir atau berdoa, hatinya juga ikut. Itu makna khusyuk. Terus lahir apa? Ketenangan, ketentraman zahir dan batin. Ini yang dimaksud dengan khusyuk dan perbedaannya dengan yang tadi. Inilah beberapa penjelasan baik khusyuk secara bahasa ataupun khusyuk secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus juga kita bahas adalah bahwa khusyuk kepada Allah di dalam sholat itu ada ilmu tersendiri. Tak mungkin seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat tanpa menguasai ilmu. Dan ilmu untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan amal soleh yang luar biasa, besar dan agungnya. Sehingga berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, al-khusyu' ilmun nafi' wa huwa amalun salihun min amalil qulub wa yatba'uha amalul jawarih. Khusyuk itu ilmu yang sangat bermanfaat. Dia adalah amal soleh di antara amal-amalan hati. Lalu amalan hati berupa kekhusyuan ini diikuti oleh amalan anggota badan. Dan ada banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Di antaranya berkata Jubair, falaqitu Ubadah bin As-Samit. Ini Jubair bin Nufair dari Abu Darda. Kata Abu Darda suatu saat, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa syakhasa bi basarihi ila sama. Kami saat itu sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau menengadahkan kepalanya ke langit.
Thumma qal, kemudian beliau berkata, hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Kata Rasulullah SAW, ini tanda ada ilmu dari manusia yang dicabut sampai nggak ada satupun manusia yang bisa meraih ilmu ini. Maka seorang sahabat namanya Ziyad bin Labid al-Ansari berkata, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Kata Ziyad, bagaimana mungkin wahai Rasulullah ilmu akan dicabut dari kami? Padahal kami selalu membaca Al-Quran, dan demi Allah kami pasti akan selalu membaca Al-Quran, dan kami akan ajarkan bacakan Quran ini kepada istri-istri kami dan anak-anak kami. Jadi selama membaca Al-Quran, mana mungkin ilmu ini dicabut? Apa kata Nabi SAW? Thaqulatska ummuk. Ini susah diterjemahkannya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, thaqulatska ummuk artinya ibumu telah kehilanganmu. Tapi dalam bahasa kita kalimat itu nggak ada maknanya. Tidak ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ibumu telah kehilanganmu, kan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ada. Apa maknanya? Makna thaqulatska ummuku maknanya asluhu ad-du'a bil maut thumma yusta'malu fit ta'ajjub. Ini maknanya ibumu telah kehilanganmu, artinya semoga kamu cepat mati, gitulah intinya. Sampai ibumu kehilanganmu. Tapi kemudian kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan ketakjuban, takjub, perasaan takjub, aneh gitu. Ibumu kehilanganmu. Wahai Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqahai ahlil Madinah. Coba kata dia, aku melihat kamu ini termasuk orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Orang yang faham, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Tapi lihat, hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wan Nasara famadza tughni annahum. Lihat, ada Injil, ada Taurat, Taurat di kalangan Yahudi, Injil di kalangan Nasrani. Coba lihat sikap mereka kepada isi ajaran Taurat dan Injil. Rata-rata jauh. Dibahas. Pengamalannya jauh. Seandainya mereka meyakini, mengamalkan isi Taurat dan Injil, ketika Al-Quran datang, niscaya mereka itu akan beriman kepada Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, niscaya mereka akan langsung beriman menjadi seorang Muslim. Karena dalam kitab Taurat dan Injil ada berita nubuah, kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Maka kata Jubair bin Nufair, aku berjumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Dan ini Jubair ini mendengar hadis ini dari Abu Darda. Kata Jubair kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat. Ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda? Tidakkah pernah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu yaitu Abu Darda? Fa akhbartuhu billadzi qala Abu Darda. Aku memberitahukan kepada Ubadah bin Samit tentang hadis dari Abu Darda tadi. Maka berkata Ubadah As-Samit, sadaqa Abu Darda, benarlah Abu Darda. In syi'ta la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, aku akan kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu', yaitu kekhusyuan.
Yushiku an tadkhula masjidal jami' fala tara fihi rajulan khasyan. Hampir-hampir kamu masuk ke dalam sebuah masjid jami', tapi kamu tak melihat seorang pun di antara mereka yang khusyuk di masjid itu. Ini dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari diri manusia apa? Khusyuk. Ini menunjukkan al-khusyuk adalah ilmu. Minimal cara meraihnya itu adalah sebuah ilmu. Ini yang pertama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Kitabul Ilm bab ma jaa fi dhihabil ilm, dan berkata Imam At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu kita tahu di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan gharib artinya bukan asing, tapi gharib adalah istilah dalam ilmu hadis, seorang hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqat rawi, ya. Dan hadis itu hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis kedua dari Shaddad bin Aus, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'. Hal yang pertama kali diangkat dari diri manusia adalah kekhusyuan. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, dan hadis ini sanadnya dhaif tapi matanya terangkat dengan hadis yang sahih sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ketiga, hadis dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa ini harus kita hafalkan. Doa ini penggalan dari sebuah doa yang tidak terlalu panjang, pendek sih. Tapi kalimat terakhir dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhshaw, min nafsin la tasma'u, min da'watin la yustajabu lahu. Ini berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa yang luar biasa penting. Kalimat awal dari doa ini tidak kalah penting. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baru ke sini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dan seterusnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna wa qalbun la yakhsha'u, hati yang tidak khusyuk, maknanya adalah ilmuhu la yanfa'u wa sautuhu la yusma'u wa du'auhu la yurfa'u. Maknanya ilmunya tidak bermanfaat, suaranya tidak didengar, doanya tidak diangkat. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Khusyu' fi Shalah. Kitab Al-Khusyu' fi Shalah salah satunya dinukil tulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau jelaskan dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah, fal ilmun nafi huwa ma basharal qulub fa'aujaba laha as-sakinah wal khasyah wal ikhbat lillah wat tawadhu'a wal inkisar, wa idza lam yubashiril qalba dhalika min al-ilm wa innama kana 'ala lisan fa huwa hujjatullahi 'ala ibni adam
yaqumu ala sahibihi wa ghairuhu kama ala sahibihi wa ghairihi. Kama qala Ibnu Mas'ud, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalb yarsakhu fihi nafa'a sahibuhu. Ilmu yang bermanfaat adalah, camkan ini, ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang menyentuh hati, yang menetap di hati lalu membuahkan ketenangan, rasa takut, ketundukan, ketawaduan, dan pekanya hati. Ada berapa hasil dari ilmu yang bermanfaat, yang menyentuh hati? Pertama, sakinah, tenang. Kedua, khasyah, takut. Ketiga, ikhbat. Ikhbat itu dawamu ta'ah, terus-terusan taat. Itu hasil dari ilmu. Keempatnya, tawadhu. Kelimanya, inkisar. Inkisar itu sensitif atau peka. Itu ilmu yang bermanfaat. Harus melahirkan 5 hal tadi. Apabila ilmu ini tidak menyentuh hati, tidak menetap di dalam hati, maka hanya terucap secara lisan semata-mata. Maka ini akan menjadi hujjah bagi Allah untuk mengadab Bani Adam bagi pemilik ilmu yang hanya sebatas di lisan tadi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an. Ada berapa kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokannya. Bacaan kan oleh mulut, tidak sampai ke hati. Hanya di lisan saja, tidak melewati tenggorokannya. Walakin idza waqa'a fil qalb. Akan tapi kalau ilmu itu sampai di hati, yarsakhu fihi, tertanam kuat di dalam hati, nafa'a sahibuhu, maka pasti akan bermanfaat bagi para pemiliknya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada 2 macam. Ilmun bil lisan wa ilmun bil qalb. Ilmu secara lisan saja dan ada ilmu yang dari hati. Apa bedanya? Fa ilmul qalb huwal ilmun nafi. Ilmu yang sampai ke hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmul lisan hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun yang hanya sampai di lisan, maka itu akan menjadi hujjah Allah atau alasan Allah untuk mengadab manusia. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, juga Nabi SAW hadis-hadisnya menegur orang yang hanya belajar tapi tidak beramal. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala aqilun. Kata Allah, kenapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik tapi kamu lupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab. Di mana akalmu gitu? Kalau orang yang kasar, dasar gelo. Afala taqilun tuh begitu. Tidakkah kamu berakal gitu? Apa kamu gila? Terus, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Itu banyak ayat yang senada dengan itu. Jadi orang yang berilmu tapi secara lisan saja, tidak sampai ke hati, tidak diyakini, tidak diamalkan, itu alasan Allah untuk mengadab orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib orang seperti ini.
Nanti di neraka itu ada orang muter-muter. Ditonton oleh seluruh ahli neraka. Dalam keadaan apa? Ususnya terburai. Disangga ususnya. Lari-lari ke sana kemari. Sakitnya? Ya, tutang boro ususnya terburai. Kita kakeret, tengeretan bawang gitu ya. Terus kakeret, perih nate nut-nutan. Ini usus loh terburai. Orang-orang berkata, ya fulan masya'nuk alam, kata orang-orang, ya fulan masya'nuk alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu itu suka memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran. Jadi orang ini siapa? Dai, ustaz. Semoga ustaz-ustaz kita ini dilindungi oleh Allah dari hal ini. Apa kata orang itu? Orang itu bilang, bala, ya. Kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum 'anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih suka melakukannya. Begitu. Jadi, hujjah Allah. Kalau begitu mah mencari ilmu itu berat, harus diamalkan. Ya iya. Atau mending bodoh sekalian. Lebih berat lagi. Seorang datang kepada Abu Hurairah, uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayyi'ahu. Aku ingin mencari ilmu, tapi aku takut menyanyiakan, takut tidak bisa mengamalkan. Makanya saya tidak mau belajar. Karena takut menyanyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadyan, cukuplah dengan cara kamu tidak mau mempelajari ilmu, itu berarti menyia-nyiakan ilmu. Bahkan cara menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah dengan cara tidak mempelajari. Agak mending belajar tapi tidak diamalkan. Agak mending berarti tidak berarti bagusnya, jelek, buruk. Tapi lebih buruk lagi tidak belajar sama sekali. Saya mau sholat siente khusyuk. Sebab orang yang tidak khusyuknya diancam fawailul lil musallin. Siente khusyuk, makanya saya mati sholat. Sebab kalau mau sholat siente khusyuk dan utuh khusyuk mah diazab. Itu orang ngomongnya salah apa ngaco? Dua-duanya salah yang dan ngaco. Kalau yang sholat tapi tidak khusyuk hanya diazab, apalagi yang tidak sholat. Saya mah tidak mau sekolah, sieun teu lulus. Sieun nilainya jelek. Makanya nggak mau sekolah. Kamu tuh bodoh salawasna. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya Surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, orang berilmu. Ini menunjukkan ilmu melahirkan rasa takut. Kalau ilmu yang dipelajari sampai ke hati, tidak sekedar di lisan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 Allah pun berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Mana sih yang lebih baik? Ini terjemahkannya begitu. Kalau ada awalnya amman huwa qanitun. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya, mana yang lebih baik?
Ayat sebelumnya tidak dinukil. Mana yang lebih baik? Orang yang tara ibadah, tidak ibadah, atau orang yang qanit, kunut. Kunut itu dawamut ta'at. Artinya terus-terusan taat sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri, berharap akhirat, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Mana yang lebih baik? Yang tidak ibadah atau ahli ibadah yang semalaman sujud, berdiri, ruku, tahajud gitulah. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Maknanya jelas tidak sama. Apa kaitan orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu dengan sholat malam? Maknanya sholat malam itu hasil dari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu sampai ke hati melahirkan ketundukan, ketaatan sehingga bangun malam, kemudian ruku dan sujud, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap penderitaan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mensifati para ulama di kalangan ahlul kitab karena keilmuannya. Mereka khusyuk. Khusyuk lahir dari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Kata Allah, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, para ahlul kitab diberi ilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka berkata, Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuannya. Ini semuanya menjelaskan bahwa khusyuk lahir dari ilmu. Dan ini pun menerangkan bahwa ada ilmu khusus untuk meraih kekhusyuan. Makanya diungkapkan secara eksplisit oleh sahabat Ubadah bin As-Samit tadi bahwa yang pertama, ilmu yang pertama dicabut dari diri manusia adalah ilmu tentang kekhusyuan. Menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat dan dalam ibadah itu ada ilmu tersendiri. Ini yang akan kita bahas. Ya sekarang sudah habis waktunya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, kiat meraih kekhusyuan. Jadi yang tadi baru sekedar muqaddimah dari materi inti kita. Cukup ya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ustaz, ana mencintai antum karena Allah. Ini wanawat ini. Ahabakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepadaku karena dia. Alhamdulillah ketika sholat wajib ana bisa fokus dengan bacaan-bacaan dan rukun sholat walaupun masih jauh dari khusyuk. Dan terkadang ana sampai bisa nangis. Tapi ana jarang bisa fokus ataupun nangis ketika sunnah, sholat sunnah, bahkan sholat malam. Nah itu. Apakah itu karena adanya kemunafikan di dalam diri ana ataupun hati ana yang masih jauh dan hati yang masih bersih? Iya,
sebenarnya nanti ada penjelasan kenapa orang tidak bisa khusyuk dalam sholat. Disebut mawani'ul khusyuk, beberapa penghalang khusyuk. Nanti akan dibahas. Dijawabnya nanti pada waktu bab itu dibahas. Tahun lagi lah. Adalah nanti ya. Nggak akan sampai setahun. Paling 2 tahun. Apakah boleh berpindah shaf setelah selesai sholat berjamaah untuk menghindari salam-salaman? Iya. Pertama, setelah salam disunnahkan untuk tetap duduk di tempat duduk kita, di tempat sholat kita. Sampai selesai kita wirid, sampai selesai kita berdoa, lalu ketika akan melakukan sholat sunat ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya, baru kita bergeser untuk sholat ba'diyah. Itulah sunnahnya. Maka apabila kita setelah selesai sholat terus pindah wiridnya umpamanya dibekal di jalan, atau pindah ke shop sana, maka itu tidak dosa, tidak dikatakan bid'ah, akan tetapi melewatkan sesuatu yang utama. Adapun alasannya untuk menghindarkan bersalaman, itu sesuatu yang tidak perlu. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah kita sengaja bersalaman, mengajak salaman ke orang lain seusai sholat secara rutin dan dianggap afdol dilakukan ba'da sholat. Itu yang dibahas. Karena menganggap afdol sebuah kebiasaan tanpa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, ini yang dianggap tasyri'. Tasyri' itu penetapan syariat afdol terhadap amalan tertentu. Padahal tidak ada contoh. Adapun kalau kita diam lalu diajak salaman, tidak boleh menolak. Ambil salaman itu. Bukan diambil, sambut, silakan. Kita wirid, ada ngajak salaman, oke. Itu 2 hal yang berbeda, antara kita ngajak salaman dengan diajak salaman, 2 hal yang berbeda, ya. Maka tidak boleh untuk menolak salam. Bid'ah. Oh, atuh meureun. Dianggap naon meureun. Tetaplah di sana. Dan ketika ada orang yang ngajak bersalaman, nggak apa-apa bersalaman. Yang dipermasalah kita yang Assalamualaikum, salam terus gitu ya. Kalau pindah shaf, nanti orang mengejar ke sana salaman juga, anger we atunya. Kecuali kalau pulang ke rumah ya. Itu tuh. Ya. Apakah yang dimaksud dengan khusyuk adalah ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Anta budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya, dia adalah melihat. Itu ihsan. Apakah semakna dengan khusyuk? Tidak. Tapi salah satu penyebab kehusuan adalah ihsan. Nanti akan dibahas bagaimana kiat meraih kehusuan, raih ihsan. Ya. Apakah ihsan? Ihsan itu di dalamnya tercakup muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ini salah satu kiat meraih kehusuan, sadari, yakini kita ini diawasi. Bukan hanya diawasi lahirnya, tapi juga isi hati kita, batin kita. Jadi saya Wahab Al-Qahtani, Wahab bin Sa'ad Al-Qahtani yang menyusun kitab
al-khusyu' fi shalah fi dha'il kitab wa sunnah, beliau menyatakan salah satu cara untuk meraih kekhusyuan adalah meraih ihsan. Dan salah satu cakupan, salah satu bukan bukan banyak seluruhnya, salah satu cakupan ihsan adalah muraqabah. Itu pertama. Dalam Al-Baqarah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun. Salat itu sesuatu yang berat. Illa 'alal khasyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yadhunnun di sini maknanya yakin. Minimalnya ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan itu adalah dugaan terkuat. Itu semakna dengan yakin. Dzan maknanya yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semakna juga dengan ihsan tadi. Jadi salah satu di antara kiat meraih kekhusyuan selain yang tadi merasa diawasi, juga memiliki keyakinan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah secara hakiki di akhirat nanti, dipertanggungjawabkan, dibalas semua yang kita lakukan. Nah, sebelum itu terjadi, kita sekarang secara reguler berjumpa dengan Allah minimal 5 kali sehari semalam dalam sholat fardu. Dengan cara ini kekhusyuan insya Allah bisa diraih. Sebelum nanti berjumpa secara langsung dengan Allah, ini perjumpaan kita sekarang ini harus benar dulu tuh. Ketika perjumpaan kita dengan Allah sekarang asal-asalan, kebayang nggak ketika nanti kita berjumpa benar dengan Allah harus bertanggungjawabkan sikap asal-asalan kita ketika kita berjumpa Allah dalam hidup kita di dunia dalam sholat. Ini salah satu di antara kiat untuk meraih kekhusyuan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz tolong nasihati putra anak. Mana putranya mana nih? Qadarullah ilmunya masih banyak yang belum diamalkan. Sehingga masih banyak larangan Allah yang dilanggar. Supaya sholatnya jadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, bagaimana harusnya ya Ustaz? Apa yang harus diperbaiki? Sholatnya perbaiki. Kalau sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti masih banyak salah, keliru, atau kurang. Perhatikan minimalnya ya 3 aspek di dalam sholat kita. Perbaiki. Pertama, niat. Lillahi ta'ala. Kedua, kekhusyuan. Ketiga, mutaba'ah. Pertama itu cara-cara gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya harus mencontoh Nabi SAW. Kekhusyuannya dan keikhlasan. Itu perhatikan 3 ini, maka insya Allah sholatnya akan baik, baik pula hasilnya. Salah satu hasil dari sholat yang baik adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Ini semoga anaknya ada di sini ya. Apa tadi? Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Khusyukkan sholatnya ya.
Berhentilah dari melanggar larangan-larangan Allah ini. Nih Bu, sudah saya sampaikan nasihat. Saya nggak tahu yang mana nih. Bukan yang tadi bertanya. Karena kalau anaknya ini kebayang ibunya sudah sepuh. Bagaimana menghadirkan kehusuan dalam pergaulan sehari? Ini akan kita bahas. Terutama apabila di dalam lingkungan pergaulan yang di dalamnya bercampur laki dan perempuan. Sudah dijelaskan tadi, salah satu makna khusyuk adalah al-khawfud daim fil qalb. Selalu merasa takut. Ada ketakutan yang selalu ada dalam hati. Takutnya kepada Allah. Itu khusyuk. Dalam sholat juga di luar sholat. Maka ini sekali lagi akan menjadi pengerem dari berbuat yang menyimpang yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Uluhiyah surat. Itu ada wassalam juga tertanda. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Keluarga besar kami qadarullah diuji dengan satu. Banyak. Sepupu menikah dengan sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu. Kalau di saya tetangga ada menikah dengan tetangga. Teman saya menikah dengan teman saya juga. Kumaha itu? Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu satu menikah dengan sepupu dua yang sudah beristri sepupu tiga. Ini sebelumnya titik koma. Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri. Titik meren. Sepupu ini sebelumnya telah bersuami. Pada saat berhubungan dengan sepupu dua, lalu bercerai, maka mereka menikah. Wasiat dari ibu sepupu. Boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Itu kasus pertama. Itu betul kasus ini. Sampai kita juga nggak paham. Dua, kakak laki-laki dari sepupu tidak ada yang mau menjadi wali nikah. Ayah sepupu sudah wafat. Tiga, sepupu menikah dengan wali nikah anak laki-lakinya. Pertanyaan, bolehkah menikah dengan wali nikah anak laki-laki? Boleh, kalau bapaknya sudah wafat, boleh. Yang menjadi walinya anak laki-laki asal sudah balik anak tersebut. Dua, lebih mudah pertanyaannya daripada kasusnya. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama. Gak masalah. Artinya secara hukum sah, secara syar'i sah. Paling masalahnya nanti berantem. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama, tapi sudah punya buku nikah. Aspal nih. Tidak tahu bagaimana caranya. Saya tahu. Karena tidak melalui proses yang betul menurut peraturan negara. Harus ada surat izin istri pertama dan melalui proses pengadilan. Apakah sah? Sah. Secara agama sah.
Tapi nanti kalau ada kasus, apakah buku nikahnya itu berlaku? Berlaku selama tidak ada kasus hukum. Kalau ada kasus hukum, baru ini akan terbongkar aspal. Umpamanya pas berebut waris. Terus ke pengadilan agama. Ini atau apalagi ke pengadilan negara. Anak istrinya ya. Dari mana istri? Ini surat nikah. Baru terbongkar, ini palsu. Karena nggak ada izin dari yang pertama. Kalau ada kasus hukum baru kebongkar. Tapi kalau tidak ada kasus hukum nggak akan terbongkar. Ya, umpamanya surat nikah itu berlaku kalau bikin paspor bisa berlaku. Nggak akan ditanya, ini ada izin istri pertama nggak? Karena pasti di surat nikahnya itu tidak dicantumkan istri kedua tuh, ya. Dan gampang. Jadi secara syar'i sah, ya. Istri pertama sekarang melaporkan istri kedua kepada pihak berwajib. Nah, ini bisa bermasalah. Pernikahan sepupu kami membuat silaturahmi keluarga besar menjadi terganggu karena kami pikir caranya tidak baik. Ini melaporan. Bagaimana sikap kami keluarga besar untuk menghadapi masalah ini dan apakah boleh wasiat ibu sepupu tidak diindahkan gitu? Apa tadi wasiat ibu sepupu? Mana tadi? Nah, wasiat ibu sepupu boleh bercerai dengan suami tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Wasiat ibu ke anaknya, nasihat mungkinnya, bukan wasiat usulan gitu ya. Ya, sebagai anak wajib birrul walidain, taati. Apalagi dalamnya ada maslahat. Saran ibu, nasihat ibu, ada maslahat, wajib ditaati. Maka hindarkan, jangan menikah dengan sepupu bukan karena larangan secara syar'i, boleh menikah dengan sepupu. Sepupu bukan mahram. Tapi tidak menikahinya itu karena ada wasiat dari ibunya. Taati, menyenangkan ibu adalah ibadah yang agung. Menyakitinya dosa. Jadi taati saja ibu itu. Kalau ditaati ibunya, kasus ini semua tidak ada ya. Itu aja udah kuncinya. Itu aja sudah kuncinya. Kalau itu, tapi ini kan sudah terjadi, istri pertama melaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana caranya ya? Itu mah musyawarah sajalah. Jadi jangan sampai citra baik keluarga besar tercoreng, orang-orang pada tahu, jangan sampai ke polisi. Istri pertama nasihati sudah sabar saja, ini takdir. Melaporkan kasus ini ke polisi tidak merubah status sebagai istri yang dipoligaminya, enggak. Itu saja, hanya pelampiasan emosi. Walaupun secara hukum negara berhak, tapi secara syar'i ini enggak boleh. Sudah pasrah saja, sudah relakan saja, insya Allah nanti minimal masalahnya akan lebih mengecil, lebih enteng, lebih ringan ya. Itu saja disarankan. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali entah kapan. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.